Kalau orang tua dulu, anaknya lapor dimarahin guru, malah ditambahin gitu. Ya maka orang tua harus bersikap bijak. Harus bijak. Iya. Berarti kalau ini juga sebetulnya orang tua yang di luar juga harus paham juga sebenarnya kondisinya seperti apa, jangan sampai ya kita menyalahkan satu pihak gitu saja. Karena mungkin ini Ustadz Malik, saya juga, kita seorang pendidik saja. Kalau hal seperti ini, waduh, itu malah apa ya, kita merasa salah gitu saja. Jadi pendidik itu malah kayak apa ya, berjalan wah di serba bingung, kita keras sedikit, misalkan terlalu baik atau maksudnya apa ya, terlalu baik terhadap anak pun nanti anak itu akan menganggapnya ya sudah, gurunya baik kok, kita mau melakukan hal ini pun nggak apa-apa begitu. Jadi ini orang tua harus betul-betul ini juga saja harus tahu dan tahu juga gitu. Bagaimana ketegasan Rasulullah SAW ketika beliau bersabda, "Lau kanat Fatimatu bintu Muhammadin saraqat laqata'tu yadah." Kalau Fatimah putriku, putri Muhammad itu mencuri, saya yang akan memotong tangannya. Itu adalah kebijaksanaan yang luar biasa. Ya, kita harus mencontoh Nabi Muhammad dalam ya menerapkan ketegasan terhadap anaknya. Ya, kalau anaknya salah ya dihukum gitu kan. Kalau anaknya nggak salah ya dibela kan. Seperti itu. Jadi jangan sampai kita sayang kepada anak tapi dengan cara yang tidak tepat. Seperti misalkan mendidik anak untuk beribadah kepada Allah. Misalkan sholat subuh. Ya. Kalau kita memang sayang kepada anak, bangunkan. Ya. Apalagi anak yang sudah balik itu sudah nggak boleh. Padahal kata Rasulullah usia 7 tahun itu sudah mulai disuruh tuh. Disuruh ya. Ya. Jadi disuruh itu bukan ketika sudah balik. Sudah balik itu sudah mengaplikasikan, sudah paham. Sudah nggak boleh ninggalin lagi, sudah nggak boleh salah lagi gitu kan. Bahkan kata Rasulullah kalau usianya 10 tahun ya pukul. Pukul di sini artinya butuh ketegasan dalam mendidik anak, bukan kekerasan. Bukan kekerasan tapi ketegasan gitu ya. Makanya ketika orang tua berpikir bahwa anak saya tadi malam habis bergadang ngerjain tugas, sekarang baru tidur tadi jam 2, sekarang bangunkan subuh sekarang, kasihan nanti di sekolah yang ngantuk. Ini memang apa ya, orang tua itu tujuannya baik, kasihan kepada anaknya, cuman kan ketika dia menjalankannya itu dengan tidak tepat gitu kan akan tidak baik juga. Ini sering banget ya. Sering banget. Insya Allah gitu. Oke Zat, selanjutnya nih Zat, ada pertanyaan yang mungkin jadi PR kita sama-sama lah. Bahkan kita juga sebagai seorang pendiri dan orang tua nih Zat. Apa sih Zat ini Zat, kita untuk bisa menyeimbangkan atau tips bagaimana kita bisa menyeimbangkan pendidikan terhadap anak-anak kita, baik itu untuk pendidikan dunia dan juga untuk pendidikan yang agama atau pendidikan akhirat. Karena kan sekarang mungkin di zaman yang saat ini ketika anak itu hanya pintar dalam sains atau pendidikan umum, tidak ada dasar agama, itu mungkin bisa berbahaya kepada anaknya. Sebaliknya kalau anak mungkin dia dasar pendidikan agamanya kuat tapi dia nggak bisa menguasai dasar-dasar atau pendidikan umum, itu mungkin juga akan menjadi hal yang dia nggak baik juga untuk kehidupan dia lah Sabet. Dia nggak bisa untuk bersaing, bekerja, nggak bisa inovatif dan lain sebagainya gitu. Nah, ada nggak saran atau tip ini agar para pendengar di sini itu setidaknya terbayang apa sih tips untuk bisa menyeimbangkan pendidikan bagi anak-anak kita untuk pendidikan dunia ataupun pendidikan akhirat gitu Sat. Ya. Ada firman Allah Subhanahu wa taala yang menerangkan dan mengajak kita untuk seimbang kan, yang mana di dalam ayat itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan
wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Nah, ayat ini berbicara tentang kewajiban untuk menggapai kehidupan akhirat. Tapi Allah pun tidak meninggalkan bagian dunia. Wala tansa nasibaka minad dunya. Artinya tujuan utama, porsi utama itu adalah untuk kehidupan akhirat. Apapun ilmu atau pendidikan yang kita berikan kepada anak, muaranya adalah akhirat, gitu kan? Tapi porsi dunia pun jangan ditinggalkan, gitu. Begitupun di dalam ayat-ayat lain Allah itu menyatakan walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih baik dari kehidupan dunia, karena ya kehidupan abadi itu adalah kehidupan di akhirat. Akan tetapi ya kita pun harus seimbang. Ya, jangan sampai kita terus mengejar akhirat, dunianya ditinggalkan. Ya. Bahkan ada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menerangkan tentang 3 orang yang datang kepada Rasulullah. Datang kepada istri Rasulullah itu ingin mengetahui bagaimana sih ibadah Rasulullah. Ya, seorang nabi yang sangat mulia, bahkan yang paling mulia di antara makhluk-makhluk yang lain. Kemudian 3 orang ini mengatakan, saya ini setiap malam itu nggak pernah tidur, terus ibadah, sholat. Yang satu mengatakan saya itu puasa nggak berhenti, terus berpuasa. Yang satu mengatakan saya ini tidak mau menikah karena ingin fokus beribadah kepada Allah menggapai akhirat. Lalu mengetahui ini Rasulullah SAW pun membantah mereka bertiga ini dengan mengatakan, saya ini seorang nabi yang Allah utus, yang Allah pilih, tapi aku menikah. Di malam hari pun aku tidur, ya meskipun tidurnya nggak seperti kita. Kalau kita dikit-dikit tidur, kalau nabi tidurnya dikit. Kemudian nabi pun menikah, kemudian nabi pun kadang puasa, kadang tidak. Bahkan Nabi menyatakan afdhalus siyam itu siyam Daud. Ya, puasa terbaik itu puasanya Nabi Daud, sehari puasa sehari tidak. Ya, bukan seperti apa yang dilakukan oleh orang tadi. Ya, yang menyatakan saya ini ibadah saya paling full ini. Justru tidak dibenarkan oleh Nabi. Gitu kan? Bahkan ibadah sholat itu adalah ibadah harian yang tanpa batas. Ada sholat fardu, ada sholat sunnah. Ya, kita bisa ibadah kapan. Tapi dalam syariat Islam itu ada beberapa waktu yang dilarang untuk salat. Ya, seperti setelah sholat subuh sampai matahari terbit. Kemudian ketika matahari terbit berada di tengah kita. Kemudian setelah sholat asar sampai terbenam matahari. Ya, ada mengatakan larangan ini itu supaya kita tidak menyembah setan. Jadi kalau di waktu setelah subuh sampai terbit matahari itu, setan itu akan menunjukkan berada di matahari, sehingga orang yang sholat itu seakan-akan dia menyembah setan. Misalkan itu ada keterangan dalam sebuah kitab ya kalau salah Subulus Salam itu, Sarah Bulbul Maram. Tapi ada juga mengatakan bahwa agar tubuh kita ini diberikan porsi untuk istirahat. Ya meskipun orang kadang yang 5 waktu aja bentong. Jadi bagi orang yang memang rajin ibadah, dia nggak bisa beribadah terus seharian 24 jam untuk sholat di rumahnya. Betul. Begitupun waktu puasa, ya kan? Waktu puasa itu nggak bisa dia seharian 1 tahun full puasa. Ada hari-hari yang memang dilarang untuk puasa, hari raya, kemudian ayamut tasyrik, gitu kan? Nah, seperti itu. Artinya kita utamakan untuk akhirat, tapi jangan melupakan porsi di dalam kehidupan dunia. Berarti harus dua-duanya itu harus tetap bisa ya? Tetap bisa. Tetap harus diberikan lah hanya kepada anak-anak kita. Betul. Apalagi sekarang ya kondisi yang sekarang persaingan yang cukup
cukup besar sekali persaingan sekarang. Kalau anak-anak nggak punya keterampilan tertentu juga survive-nya pasti susah, Sat. Betul. Pasti susah gitu. Nah, Sat, sekarang coba Sat kita masuk ke ini, Sat. Apa namanya, peran ayah ibu secara khusus tadi, ayah ibu. Kalau tadi kan di awal kita berbicara peran orang tua gitu secara umum gitu. Nah, kalau peran khusus daripada kedua orang tua ini, ayah ibu, antara ayah dan ibu, karena kan mungkin kita banyak mengetahui atau banyak yang mendengar lah, atau kita bahkan banyak apa yang menghakimi bahwa tugas mendidik anak itu ya untuk ibu gitu. Mungkin beberapa orang gitu ya, atau mungkin daripada apa itu namanya pendengar atau sahabat-sahabat sekalian melihatnya, oh mendidik itu ya ibu. Kita orang tua kan, kita laki-laki kan tugasnya kerja nafkahin gitu. Selama udah dinafkahin kita nggak perlu untuk mendidik juga gitu. Nah, bagaimana saat melihat atau kondisi seperti ini, dan mungkin bisa antum berikan bagaimana sih sebetulnya pembagian porsi yang tepat untuk peran seorang ayah dan ibu dalam mendidik anaknya? Baik. Aslinya peran mendidik itu adalah tugas bersama. Tugas bersama. Itu orang tua baik ayah ataupun ibu. Jadi berkolaborasi untuk mendidik anaknya. Nah, akan tetapi pada prakteknya, karena seorang ayah itu disibukkan, tugas utama ayah itu kan memberikan nafkah. Ya, memberikan nafkah kepada istrinya, kepada anaknya. Ya, bahkan Allah berfirman, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Terhadap maulud lahu di sini adalah ayah. Ya, dia wajib memberikan rizki dan kiswah kepada istri-istrinya. Bahkan dalam sebuah kitab ya, sekitar fikih yang saya baca itu diantaranya Al-Fiqhul Manadi, itu seorang istri ya berhak minta bayaran dari suaminya karena dia telah menyusui anaknya. Oh iya. Kenapa? Karena memang memberikan nafkah itu kewajiban ayah. Ya. Bahkan kan nanti ketika misalkan istrinya tidak bisa menyusui karena sakit ataupun memang karena tidak keluar ASI-nya, maka ayah wajib mencarikan ibu susuan. Iya. Membayarnya gitu kan. Atau sekarang mungkin dengan susu formula, membeli susu formula, itu kan kewajiban ayah ya kan. Nah, jadi memang pada prakteknya ayah itu lebih untuk ya mencukupi kebutuhan keluarga. Dan ibu ya aslinya seorang wanita ya itu berada di rumah dan juga mendidik anaknya. Gitu ya. Sehingga anaknya itu mendapatkan kasih sayang. Memang kasih sayang ayah sama ibu ya sama, tapi seorang ibu itu lebih lembut biasanya. Ya, lebih lembut, kemudian lebih masuk kepada anaknya gitu kan. Makanya di dalam hukum Islam hak hadonah, hak pengasuhan anak ketika orang tuanya itu bercerai itu berada di tangan ibunya, kecuali ibunya nanti sudah menikah lagi. Gitu ya. Kenapa? Karena memang ibu itu memiliki kasih sayang lebih, gitu kan. Bahkan ketika ada salah seorang sahabat bertanya kepada Nabi itu, wahai Rasulullah, man ahaqqun nasi bi husni sahabati, siapakah orang yang lebih layak untuk saya perlakukan baik? Jawab Rasulullah, ummuk. Yang kedua, ummuka, ibumu. Yang ketiga, ibumu juga. Baru setelah yang ketiga, ayahmu. Nah, dengan ini seorang ibu itu punya peran penting. Bahkan ada sebuah ungkapan, al-ummu al-madrasatul ula. Ya. Idza a'dadtaha a'dadta jilan atau syababan thayyibal aqrab. Ibu itu adalah madrasah pertama bagi seorang anak. Kalau kamu mempersiapkan seorang ibu dengan baik, maka kamu telah mempersiapkan generasi yang
harum, yang wangi. Ya, maka peran ibu memang untuk pendidikan di rumah ya, pendidikan di rumah itu lebih besar dibandingkan dengan ayah. Akan tetapi ayah pun bertanggung jawab. Bukan berarti udah lurus sama ibunya saja, ayahnya hanya fokus bekerja, tidak juga. Ya, ayah pun bertanggung jawab untuk mendidik anak ya. Tetap harus ada saja ya. Jangan Tetap harus sampai ada. pikiran. Betul. Memang porsi ibu tadi yang disampaikan oleh Ustadz Malik itu, porsi ibu itu lebih besar lah gitu saja, lebih besar. Tapi bukan berarti laki-laki atau seorang suami atau seorang ayah itu terlepas dari ini gitu. Contoh seperti tadi yang Ustadz Malik sampaikan gitu, di dalam Quran itu malah banyak disebutkan laki-lakinya saja. Luqman tadi kan disebutkan bahwasanya bagi Luqman tuh di anak saja. Iya. Jadi pendengar di sini semua atau ayah-ayah sekalian juga bayangannya itu bukan hanya kepada ibu saja. Jadi kita sebagai laki-laki, sebagai seorang ayah tetap punya peran besar terhadap pendidikan daripada anak-anak juga. Begitu Sat ya? Betul. Nah sekarang nih Sat, ada yang mungkin saya yakin ada yang berpikiran juga, bagaimana kalau kondisi seorang ibu dan ayah itu sama-sama kerja kan? Karena kan tadi antum sampaikan sebetulnya lebih bagusnya seorang istri atau ibu itu lebih banyak bersama dengan anaknya saja. Tapi kondisi sekarang kan, dan ini banyak sekarang apalagi Masya Allah, wah nyari kerja susah ini sebagai karya. Niatnya seorang istri mungkin pengennya di rumah gitu ya. Tapi saya mau bantu suami. Iya. Akhirnya kerja. Dua-duanya kerja. Nah, ini gimana, Sa? Iya, betul. Untuk pendidikan anaknya bisa. Ini menjadi fenomena yang memang ya betul yang terjadi sekarang. Ya ketika memang kondisi tidak memungkinkan untuk seorang ibu tinggal di rumah karena khususnya kondisi ekonomi ya. Kondisi ekonomi, maka ya dia bisa ya mendidik anaknya itu dengan cara bisa memantaunya. Misalnya anaknya nanti dikasih schedule, misalkan ini nanti kamu jam segini sekolah ya, nanti diantar sama ini. Cuman harus dengan pemantauan. Harus tetap. Karena kalau dibiarkan begitu saja tidak akan berjalan. Ya mohon maaf banyak anak-anak yang ya bisa dibilang broken home lah, dia merasa dirinya tidak diperhatikan. Padahal ya kadang yang seperti itu biasanya ya ayah ibunya itu orang yang secara materi berkecukupan seperti itu. Cuma karena anaknya merasa tidak diperhatikan dan sebagainya, orang tuanya lebih sibuk dengan kerjaannya gitu kan, sehingga dia merasa saya hidup juga seperti ini gitu kan. Maka meskipun dia kerja, ibu bapaknya kerja, masih bisa dengan pengawasan. Tetap harus masih dengan pengawasan, atau mungkin ya bisa dengan menitipkan kepada lembaga-lembaga pendidikan gitu kan, lembaga pendidikan misalkan ya boarding school ataupun ya misalkan full day school gitu kan, sehingga lebih menjamin ya meskipun tidak 100% ya tapi secara tidak saja setidaknya bisa meringankan gitu ya, bisa meringankan untuk pemantauan dan lain sebagainya. Oke. Itu yang harus kita kita highlight lah sama-sama tadi ya. Ya meskipun tadi ya dalam kondisi ekonomi istri ingin membantu suami bekerja dan lain sebagainya, tapi tetap bagaimana caranya hak-hak yang harus didapatkan oleh anak-anak kita itu tetap didapatkan gitu ya. Bisa tadi dengan memberikan mutaba'ah lah atau schedule yang harus dilakukan, dan jangan lupa tetap harus dikontrol. Controlling yang penting. Itu yang penting agar anak-anak tuh merasa bahwasanya mereka memang diperhatikan. Betul. Bukan orang tuanya ngasih, tapi secara fisik nggak ada yang memperhatikan saya. Akhirnya mungkin kan ini yang terjadi, anak-anak akan mencari ini pelampiasannya untuk jadi objek agar mereka itu diperhatikan. Dan naudzubillah kalau dia mintanya diperhatikan oleh halayak rame, itu nanti biasanya mereka akan melakukan hal negatif. Betul. Itu yang betul. Iya. Jangan sampai Betul. Betul. Itu yang jangan sampai begitu. Nah,
tadi kita membahas tentang ini Satya, apa itu namanya pendidikan dalam Quran tadi gitu. Nah, kalau sekarang nih Sat, apa sih Tat, tips yang bisa antum berikan kepada orang tua di luar sana atau kepada sahabat-sahabat kita untuk memulai dasar pendidikan sesuai dengan Al-Quran? Baik tadi dari karakter yang tadi apa itu namanya oleh Luqmanul Hakim tadi, atau dari segi akidah itu dari awal, itu gimana sih Tat? Dalam kondisi yang tadi kita harapnya sih semua harapan kita mungkin orang tua itu setidaknya tahulah Sat ya dasar-dasar daripada pendidikan sesuai dengan Al-Quran dan ya, yang nanti bisa mereka terapkan di rumah masing-masing gitu. Itu apa Sat? Langkah-langkah praktisnya apa Sat? Ya pertama kita ajarin anak-anak kita tentang tadi ma'rifatullah, mengenal Allah, mengenal Nabi, kemudian ajaran-ajaran Islam. Ketika orang tuanya memang tidak mampu, ya banyak cara. Bisa dengan memasukkan anaknya ke lembaga-lembaga pendidikan Islam, ya pengajian gitu kan. Juga bisa dengan misalkan menayangkan video tentang edukasi, ya tentang kisah-kisah, itu kan bisa menjadi sarana untuk mendidik anak gitu kan. Mungkin sekarang anak itu lebih senang kalau lebih menerima ketika melihat dengan video visual dan sebagainya ya. Nah, itu bisa jadi solusi seperti itu. Kemudian juga ketika memang orang tuanya tidak mampu di sini, bisa karena dengan kesibukan, bisa juga karena memang ya kapasitas keilmuan dia dalam bidang agama kurang, ya bisa dengan ya tadi mendatangkan guru. Akan tetapi guru itu kan hanya sebatas mengajarkan, ya. Tapi untuk controllingnya itu kembali kepada orang tua. Itu yang sangat sekarang itu situasi yang ada di lingkungan kita, ya itu banyak orang tua yang acuh di sini, anaknya mau melakukan apa terserah. Memang ada warning dari orang tua, misalkan jangan gini ya, jangan ini, cuman tidak keras. Padahal kan sampai beberapa selebaran dari pihak kepolisian itu, kalau Anda sayang anak Anda di atas jam 10 jangan biarkan anak Anda keluar rumah ya. Ya, itu kenapa? Karena memang terjadi anak-anak itu diberikan kebebasan oleh orang tuanya. Ya. Ketika sudah kejadian baru nyesal, bingung dia. Dan ya kalau bahasa netizennya nangis-nangisnya di akhir gitu ya. Nangis-nangisnya minta ini. Kenapa? Karena diberikan kebebasan tidak tegas. Ya mohon maaf, kasus seperti ya perzinahan, kemudian tawuran, gitu kan, kemudian kenakalan remaja yang lain, itu terjadi karena ya diberikan kesempatan, tidak adanya ketegasan. Ya. Oke, Tat, ini terakhir mungkin Satya. Tadi Anu sudah banyak lah yang menyampaikan bagaimana ya sistem pendidikan di Quran dan lain sebagainya, kalau termasuk bagi orang tua yang sekiranya mereka memang belum memiliki dasar ya ilmu yang baik dan lain sebagainya, tadi harus mencari lembaga pendidikan yang baik, mencari guru, atau bahkan lebih bagusnya adalah orang tua itu yang belajar juga Satya. Jangan sampai, karena orang tua kan tentu berharapnya itu anaknya baik, semua orang tua tuh berharapnya anaknya baik, tapi dia sendiri mungkin nggak tahu versi baik itu seperti apa sih kan gitu. Akhirnya hanya sekedar menuntut tapi nggak diajarkan gitu kan. Sama dengan kita seorang guru kan, kita mungkin seorang guru, seorang pendidik, pasti tuntutan kita itu ingin santri atau anak yang kita ajar, siswa yang kita ajar itu harus menjadi siswa yang baik. Tapi kadang kita tuh lupa, ternyata cara mendidik kita yang salah gitu loh. Cara mendidik kita yang salah gitu. Dan ini mungkin terjadi di luar sana begitu Sat. Nah, coba Sat sebagai penutup kita mungkin Sat, nasihat antum nih untuk mereka orang tua di luar sana atau sahabat-sahabat kita yang mendengarkan ini, agar mereka tentu konsisten untuk membimbing, mendidik anak-anaknya tadi ya sesuai dengan
koridor atau sesuai dengan syariat, sesuai dengan Al-Quran. Nasihat antum apa sih? Ya. Bagi para orang tua juga para pendidik yang lain, ya, kita punya tanggung jawab besar terhadap anak-anak kita. Ya, tanggung jawab besar itu dipikul oleh orang tua juga, tenaga pendidik yang lain, khususnya orang tua ya terhadap anaknya. Maka sikap ketegasan dari orang tua itu sangat-sangat dibutuhkan. Ketegasan di sini bukan, ya mohon maaf, bukan dengan kekerasan gitu ya. Tegas sehingga anak itu ya istilahnya ada yang ditakuti. Takuti di sini disegani ya, bukan berarti ditakuti anak kemudian takut kepada orang tuanya, disegani. Kemudian didiklah anak kita untuk mendekatkan diri mengenal pertama Allah Subhanahu wa taala. Dan itu awal wajibin lil mukallaf. Kewajiban yang utama yang pertama bagi mukallaf itu adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal Rasulnya, menjalankannya. Kemudian biasakan anak-anak kita itu berinteraksi dengan orang-orang saleh. Orang-orang saleh di sini misalkan apa yang dia tonton ketika dia nonton tontonan di YouTube ataupun di yang apapun itu ya, di sosmed ya, biasakan anak-anak itu nonton yang orang-orang saleh, Baik-baik ya. yang baik-baik. Sekarang ini banyak yang terpengaruh dengan tontonan. Kita bisa lihat misalkan anak kita ataupun ponakan kita atau adik kita yang masih kecil tiba-tiba kok dia bisa ya gitu. Oh ternyata nonton dari YouTube. Niru dari Ya betul. Itu kan anak itu akan mengikuti. Ya, salah satu sifat anak itu kan al-muhakkah. Dia ngikutin apa yang dia lihat, apa yang dia dengar gitu kan. Ya, kenapa makanya anak orang Arab udah pintar bahasa Arab dari kecil ya, karena sering mendengar gitu kan. Anak orang Inggris ya dari kecil udah bisa bahasa Inggris. Ya kita tinggal balikin. Anak orang Sunda dari kecil udah bisa bahasa Sunda kan gitu. Karena memang ada sifat muhakkah. Dia akan mengikuti apa yang dia dengar, apa yang dia ini kan. Ya maka jadilah pendidik bagi orang tua ataupun yang mendidik yang lain itu menjadi uswah hasanah. Ya. Karena dalam Al-Quran sendiri salah satu metode pendidikan yang efektif itu adalah dengan kedua hasanah. Ya, dengan uswah hasanah. Apalagi ketika anak tersebut itu dalam fase ketumbuhan. Itu sangat berpengaruh kepada apa yang dia lihat gitu ya. Nah, jangan sampai menyesal di akhir. Ya, jangan sampai menyesal di akhir. Masa kita ingin ketika kita sudah ya dicabut nyawanya oleh Allah tidak ada penerus yang saleh. Alhamdulillah ya. Nauzubillah. Itu kan nilai waladun solih itu tidak ada. Sebagai sabda Nabi kan salah satu amalan yang tidak akan tertulis itu adalah awaladun solihin yan'ula. Anak saleh yang mendoakan orang tuanya sehingga ya dia pun merasa dirinya itu sangat-sangat berterima kasih kepada orang tuanya karena telah mendidiknya. Ya termasuk kita semuanya mungkin alhamdulillah kita sampai saat ini itu adalah hasil didikan orang tua kita dulu, juga guru-guru kita ya. Maka kita didik anak kita untuk bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya mohon maaf non muslim sekalipun ya, mereka itu ingin mendidik anak itu menjadi orang baik. Iya. Iya kan? Cuman baik untuk ini mungkin ada beberapa kesamaan gitu ya. Cuman dalam hal akidah dan sebagainya mungkin ada sedikit perbedaan. Jadi setiap manusia intinya seperti itu, Menginginkan menginginkan menjadi baik ya. lah ya. Istilahnya seorang maling tidak ingin anaknya menjadi maling seperti dia. Harus lebih baik dari Harus lebih baik. Ya, seperti itu. Ya mungkin saja. Masya Allah, terima kasih nih Ustaz Malik ya atas penjelasan yang luar biasa. Tadi banyak yang beliau sampaikan. Salah satu yang tadi bisa kita ambil adalah bagaimana kita sebagai sebagai orang tua itu punya kewajiban
untuk memberikan hak pendidikan kepada anak-anak kita, dan tadi yang utama salah satunya adalah bagaimana anak-anak harus kita kenalkan ma'rifatullah terlebih dahulu, kemudian karakter-karakter yang baik, dan tentu tadi juga disebutkan bahwasanya pendidikan atau pendidikan kepada anak itu menjadi tanggung jawab kedua orang tua, ya. Meskipun porsinya mungkin ada ya, ibu lebih banyak, tapi seorang ayah itu tetap harus menjadi pendidik juga yang baik, dan tentu yang pendidikan yang terbaik yang bisa diberikan kepada anak-anak kita itu tentunya sesuai dengan Quran, dan tentu yang terbaik adalah bukan hanya pemerintah, tapi bagaimana kita orang tua, ayah bunda, ayah ibu itu harus bisa menjadi qudwah hasanah kepada anak-anak kita, karena itu sesungguhnya adalah pendidikan yang terbaik, karena tadi sifat anak itu adalah bagaimana mereka melihat, meniru orang-orang yang ada di dekatnya. Seperti itu Ustadz ya. Baik, terima kasih Ustadz Malik atas sharingnya yang luar biasa, Masya Allah. Semoga kita bisa dapat mengambil banyak pembelajaran dari sharing tadi yang disampaikan oleh Ustadz Malik. Saya pamit undur diri, terima kasih banyak. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.